Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan nikmat sehat hingga pada siang hari ini dapat merasakan kebahagiaan kita melalui hari ini terkhusus kepada Ibu Nining Ikawati sebagai guru penggerak angkatan yang kelima akan mengadakan presentasi. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Cawang 04 dan sekaligus sebagai moderator dalam acara presentasi guru penggerak ini sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nining Ikawati, terutama di dalam hari ini, yaitu topik yang akan dipresentasikan yaitu budaya positif. Pada kita semuanya, Bapak dan Ibu Guru, sebagai perwakilan dari SDN Cawang 04, ada lebih 10 orang kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nining pada siang hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kita, terutama pada Ibu Nining sebagai guru penggerak. Terima kasih. Mari kita melihat apa yang akan dipresentasikan Ibu Nining Ikawati pada siang hari ini. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cawang 04, yang terhormat Ibu Bapak Guru yang ada di ruangan ini yang tercinta, izin saya Nining Ikawati akan mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif lingkungan kelas dan sekolah. Saya dari CGP Angkatan 5 SDN Cawang 04. Perkenalkan, saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Sebelumnya, budaya positif itu kita punya latar belakang. Kenapa sih ada budaya positif? Latar belakangnya adalah pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan potensi pada setiap diri anak itu tersebut. Jadi anak mempunyai potensi, punya kemampuan diri dalam pengembangan karakter. Karakter ini adalah karakter baik dan karakter positif. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus ada pamong. Guru adalah pamong. Pamong apa? Pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru dapat mengubah karakter anak-anak, ya, karakter supaya anak bisa bersikap baik, menuntun adanya perubahan tingkah laku anak-anak. Apalagi kita di lingkungan sekolah, kita guru-guru dituntut untuk merubah tingkah laku anak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Perubahan karakter itu sangat penting dalam budaya positif. Lanjut, budaya positif itu pengertiannya adalah budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi murid adalah sebagai yang berpusat kepada murid. Pendidikan itu bukan pendidikan adalah guru yang sebagai terpusat. Guru adalah sebagai fasilitator, sedangkan murid adalah student center. Kita harus berhamba kepada siswa yang sebagai belajar, sebagai pembelajar, guru sebagai fasilitator. Itulah dari budaya positif. Lanjut dari pengertian budaya positif, disiplin positif. Kita ketahui disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Selanjutnya, cara mengajarkan disiplin positif. Sebelum kita mengetahui tentang disiplin murid, kita tahu apa sih itu disiplin. Berarti disiplin itu adalah kepatuhan, patuh akan adanya peraturan-peraturan di sekolah.
Ya, disiplin di sini kenalkan disiplin sejak dini. Sejak anak-anak kita mulai tumbuh. Biasanya kalau di SD sudah ada kedisiplinan murid, bagaimana kita membereskan apa. Nah, kalau kita lagi sholat, tempat-tempat untuk menaruh sandal dan sepatunya dirapikan. Disiplin murid untuk datang tepat waktu. Itu ada kepatuhan dalam disiplin budaya positif. Lanjut, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Jadi budaya positif juga kita ada kesepakatan antar kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat apa? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya kita ada budaya positif yang ditekankan. Tanggung jawab terhadap pelajaran, PR yang dikerjakan setiap hari, ada pelaksanaannya, apakah anak-anak tanggung jawab terhadap PR-nya. Lanjut, saling menghargai terhadap sesama teman. Ya, kita tidak boleh saling mengejek, saling ngata-ngatain terhadap teman atau orang tua. Kebiasaan anak-anak itu biasa seperti itu, ngata-ngatain anak-anak orang tua. Nah itu tugas kita dalam budaya positif, bagaimana kita menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Lanjut, berikan konsekuensinya secara mendidik. Konsekuensinya dalam cara hukuman. Kalau memang disiplin itu tidak ditegakkan, kita berikan hukuman. Hukuman apa? Supaya daya motivasi intrinsiknya dalam diri anak-anak ada perubahan. Jadi kita nggak melibatkan untuk kita menghukum. Tapi kalau anak misalnya daya motivasi intrinsik dalam dirinya itu terpanggil, pasti disiplin dalam sekolah akan terasa. Ada perubahan dalam diri anak-anak. Selanjutnya, bersikap tegas dan bukan marah. Kita sebagai pendidik pasti adanya disiplin. Disiplin di sekolah yang harus kita tegakkan. Kita boleh melaksanakan aturan dan hukuman, tapi hukuman itu kita lihat bersikap tegas dan bukan marah. Lanjut. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, kita punya 6 profil pelajar Pancasila yang kita ketahui. Karena kita belajar Merdeka Belajar, kita tahu profil pelajar Pancasila adalah intak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, ya, keanekaragaman budaya, kebinekaan global, bergotong royong. 4, mandiri. Kelima, bernalar kritis, dan 6, kreatif. Kita sudah tahu semua ya profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui semua. Lanjut, membentuk keyakinan kelas. Inilah kelas saya di hari Kamis, memberikan keyakinan kelas. Saya berikan anak-anak post-it keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan. Jadi kita buat kesepakatan kelas apa yang kita buat. Jadi disiplin tadi kita tegakkan di kelas, membentuk keyakinan kelas yang seperti ada di gambar di sini. Keyakinan kelas anak-anak kita kasih post-it, boleh kita bentuk kelompok ataupun kita sendiri kan saya membagikan sesuai dengan karakter anak masing-masing. Setiap kelompok saya bedakan. Ya, di sini anak-anak membentuk kepribadian masing-masing. Kita lihat kalau sudah anak-anak kreatif untuk menempel hasil yang diberikan di hatinya itu apa yang disiplin, keyakinan kelas apa yang akan dituliskan di dalam post-it atau kertas kecil. Kalau sudah anak-anak ditempel, senang sekali anak-anak menempel tentang keyakinan kelas di kelas kita. Kalau sudah, kita bacakan, oh keyakinan kelas si A, diksi, oh sifatnya harus jujur. Oh ada lagi misalnya Andrew, oh dia bernalar kritis, harus pintar, harus mengerjakan PR. Oh ada lagi bergotong royong, mengerjakan piket. Kita perlu membacakan dari keyakinan kelas. Itulah keyakinan kelas saya di kelas 4B. Di sini keyakinan kelas apa yang kita tempel, kita beritahu kepada anak-anak secara jelas. Yang isinya apa yang sudah kita atur, ya dengan rapi. Tadi anak-anak berantakan, nggak apa-apa berantakan. Ya itu ciri khas anak-anak. Tapi kita rapikan, kita susun dengan rapi. Setiap anggota kelas perlu belajar. Semua anak-anak dapat belajar. Ya punya hak untuk belajar setiap siswa. Anggota kelas perlu senang
enjoy anak-anak untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugas apa yang diberikan kita kerjakan, cara kelompok atau cara mandiri. Selanjutnya anggota kelas saling menghargai antar teman, antar kelompok yang kita ketahui. Inilah yang saya tempel dari keyakinan kelas. Selanjutnya dari keyakinan kelas kita lanjut ke saling hormat tadi. Ya, saya akan memberikan apa sih itu hormat. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan juga barang milik orang lain. Kalau kita terapkan dalam kelas, kita tahu milik orang lain harus jangan kita ambil. Jadi milik orang lain, yang milik orang lain milik kita adalah milik kita sendiri. Ya, kita tanamkan kepada anak bahwa milik orang lain harus kita tidak boleh ambil. Ya, saling punya masing-masing, alat tulisnya, bukunya harus dilengkapi masing-masing. Jadi tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Nah, saling bekerja sama, saling adanya pekerjaan itu saling mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itulah bekerja, diterima dan dimiliki. Selanjutnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan peduli dengan kelompok yang lain. Itulah dari keyakinan kelas kita. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu 5 kebutuhan dasar yang sering dibicarakan, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Memang kita selalu hidup, ya, hidup kita memang selalu berkesinambungan. Lanjut, kasih sayang dan saling menerima. Kita juga perlu kebutuhan dasar manusia, perlu adanya kasih sayang, pengasahan, kebebasan, dan kesenangan. Ada tidak kalah pentingnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu satu, bahwa guru adalah sebagai penghubung, di mana setiap kelas pasti ada masing-masing guru punya sifat atau 5 posisi kontrol yang kita miliki. Kita lihat mana tipe-tipe posisi kontrol kita. Apakah posisi kontrol sebagai guru penghubung, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Silakan dari kita tipe-tipe masing 5 posisi kontrol, mana yang kita ambil. Pasti yang terbaik adalah posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ya, lanjut. Segitiga restitusi ini sudah ada. Segitiga restitusi ini, 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Selanjutnya dari segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu identitas apa dari kejadian-kejadian yang ada. Ya, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap ada kasus kita di kelas kita buat tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada dalam segitiga yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Kita harus membuat kasus-kasus yang ada yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Pasti di antara rekan-rekan juga ada kasus-kasus yang terjadi pada kelas kita. Anak-anak adalah manusia yang unik, manusia yang punya potensi, punya karakter, punya keragaman tingkah laku yang berbeda. Dan juga kita punya latar belakang dari keluarga masing-masing yang berbeda. Itulah dari validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah saya bicarakan sebelumnya, itu dari segitiga restitusi. Ya, tadi sudah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan yang sudah saya bicarakan tadi. Ya, jadi inilah penjabarannya yang saya uraikan tadi. Ya, terima kasih sudah melaksanakan acara presentasi hari ini. Kepada teman-teman yang sudah hadir, mohon ada pertanyaan yang sudah saya paparkan dalam presentasi ini. Silakan dari teman-teman, ada yang mau bertanya?
Ya, silakan Pak Fikri. Ya, Bu Nining mohon izin sebelumnya. Tadi ini kan temanya tentang disiplin ya Bu ya. Iya. Terus ada keyakinan kelas. Pertanyaannya ada dua Bu. Apakah keyakinan kelas ini terus diterapkan sampai jenjang Ibu selesai? Misalkan Ibu sekarang kelas 4 nih, sampai semester berakhir, atau bisa dikembangkan sampai ke kelas 5? Terus pertanyaan kedua Bu, keyakinan kelas ini apakah Ibu terapkan juga untuk Ibu? Masalah kita kan bikin sama-sama keyakinan kelas nih. Iya. Apakah Ibu bikin keyakinan kelas juga gitu loh dalam keyakinan kelasnya? Misalnya anak-anak bikin keyakinan kelas nih tadi pakai pos itu. Nah kita sebagai grup bikin juga nggak sih Bu? Gitu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih atas pertanyaan Pak Fikri. Saya jawab langsung tentang tadi keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas anak-anak membuat sendiri. Apa sih yang diingin dari keyakinan kelas? Itu dalam waktu kita pembelajaran setahun. Bagaimana untuk tahun berikutnya? Nah, kita kan ada guru baru lagi. Pasti guru baru itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Punya potensi, punya kekuatan dari masing-masing guru yang kita miliki. Karena guru itu punya gaya mengajar masing-masing dan siswa juga punya gaya belajar masing-masing. Gaya belajar itu ada banyak teman-teman. Gaya belajar itu secara visual. Ada siswa yang gaya belajar secara auditory. Yang ketiga ada cara kinestetik. Jadi kalau kita belajar, memang kesepakatan kelas kita lihat dari gaya belajar anak-anak masing-masing. Tentang guru juga tadi, apakah punya kesepakatan kelas? Apakah saya juga punya? Pasti punya. Kita harus memiliki. Harus kita tahu apa sih kesepakatan kelas-kelas di kita, dan guru juga harus memiliki kesepakatan kelas kita. Kita harus punya komitmen yang baik. Itu Pak Fikri, bisa diterima? Siap Bu, terima kasih. Itu saja dari teman-teman. Terima kasih untuk penyampaian saya hari ini, presentasinya. Terima kasih kepada Ibu Hormat sebagai kepala sekolah SD Cabang Lompat, kepada teman-teman